Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari Media Tujuh Utama. Saat ini kami berada di tempatnya Bapak Pak Kartoyo, pencipta Nila Kekar. Boleh Pak, kita bincang-bincang sebentar Pak? Oke. Iya. Ya. Boleh ceritakan Pak, awal mulanya Nila Kekar Bapak menciptakan ini Pak? Terima kasih Mas Rohman dari Iya Pak. tajukutama.com atas kepercayaannya untuk wawancara Iya Pak. hari ini. Yang pertama mengenai Nila Kekar itu sendiri, sebetulnya saya kan bekas pegawai negeri. Iya Pak. Saya sudah mulai 91 itu nangani nila. Kemudian saya ikut di pemerintahan, mengerjakan juga nila mulai intensif itu mulai 95 lah. Iya. Sampai pensiun 2004. Kemudian saya ikut swasta. Sebelum swasta pun saya sudah menjadi supplier Iya. dari perusahaan pakan terbesar di Indonesia. Jadi supplier benih. Oleh karena itu saya sudah nyambung ya. nyambung dengan industri budidaya itu sendiri. Iya. Kemudian setelah saya pensiun saya juga ikut lagi ke perusahaan swasta juga yang bergerak di bidang pakan. Saya jadi orang proyeknya. Kalau dulu kan saya cuma supplier, mitra lah. Iya. Akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa ada gap yang perlu kita perbaiki untuk menghasilkan benih Iya Pak. yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tahu atau kita harus paham lah, bibit untuk pabrik pakan itu punya interest sendiri. Kemudian dari pemerintah itu juga belum nyambung dengan industri itu sendiri. Yang itu juga ada segmennya, ada segmen pasar lokal, ada yang untuk ekspor pilet. Dan ini butuh spesifikasi sendiri. Nah, mulai di sinilah saya berpikir dengan anak saya secara mandiri itu mulai 2009. Karena 2009 itu saya lepas dari perusahaan swasta. Iya Pak. Kalau misalnya saya di perusahaan swasta pun saya mungkin belum kekar seperti sekarang. Oke, Iya, itu Pak. yang pertama. Iya Pak. Jadi tahun 2009 sudah diciptakan Nila Kekar Pak ya? 2007. Oh 2007 ya. 2007 tapi saya di bawah bendera salah satu perusahaan pakan. Oh begitu Pak ya. Yang ada item-item yang tidak seluruhnya harus dibuka gitu. Oh begitu, siap Pak, siap Pak. Beda-beda. Nah 2009 itu saya sudah merdeka kan. Iya. Apa yang harus saya perbuat untuk kepentingan budidaya, bukan hanya untuk pabrik pakan, tapi juga untuk budidaya itu yang diantaranya adalah tentang efisiensi pakan. Oke? Iya Pak. Kan 2007 ini sudah diciptakan Nila Kekar, terus mulai mandiri 2009 ya. Ya. Boleh tahu rahasianya sedikit Pak, bagaimana caranya mengembangkan sampai sekarang Nila Kekar itu terkenal sekali di Indonesia Pak? 2007 itu saya hanya tahu bahwa ada ikan yang cepat besar, Iya. ada ikan yang banyak anaknya. Iya. Tapi bagaimana speknya masing-masing itu saya masih tanda tanya. Iya Pak. 2010 saya buat sendiri. Oh begitu Pak ya. Itu pun saya hanya tahu ikan yang cepat besar. Iya Pak. Bahwa ikan cepat besar itu tidak optimal produksinya, saya juga belum tahu. Jadi ya kalau pertama tadi saya hanya tahu yang cepat besar dan banyak anak, tahun 2010 itu yang cepat besar saja. Saya sampai 2 tahun itu belum bisa memproduksi secara optimal itu. Itu ikan udah lebih dari 3, 4, 5 kilo. Tapi anaknya satu paket cuma 30.000. Pusing. Jadi itu terus dikembangkan ya, Pak? Ya, itu dicari. Oke. Terus Pak, apa perbedaan sebenarnya Pak Nila Kekar dengan nila yang lainnya? Sebetulnya sih saya sudah punya semacam rumus gitu ya. Iya Pak. Angka-angka ikan yang cepat tumbuh bisa 1 kilo itu seperti apa induknya. Kemudian yang tidak beranak selama 6 bulan itu bagaimana bentuknya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Oh begitu Pak. Ya, jadi spesifikasi itulah yang saya protek, saya cari dan itu berkembang terus.
tahun depan mungkin saya tidak seperti ini. Saya akan ngajukan produk baru Iya. yang kalau bisa 6 bulan itu 1 kilo. 6 bulan 1 kilo Ya, 1 ekor. ya, Wah, luar biasa, Pak. itu saya sebutnya sebagai kekar gold 1000. Wah, luar biasa, Itu kita Pak. mulai, tapi belum. Sudah mulai baru produksi. Bagaimana sih? Kan ini kesulitannya di yang ikan yang cepat gede gini, anaknya sedikit dan mundur. Iya. Oleh karena itu ada usaha-usaha bagaimana supaya dia mau matang telur. Termasuk diantaranya hari ini nanti juga saya akan lakukan induksi laser. Jadi bagaimana saraf perkembangbiakan itu ditembak dengan laser, kemudian dia akan menstimulir ke otak dan ke hormon-hormon supaya dia mau kawin, Begitu, Pak, ya. mau buat telur. Tapi kebanyakan juga, Pak, sebagian orang kalau pembenihan memang cari yang bagaimana caranya anaknya besar, cepat tumbuh dan induknya juga besar dan anaknya banyak. Dibandingkan dengan pembudidaya yang petani-petani maunya tidak mau beranak. Itu yang menjadi perbedaan, Pak. Itu sebetulnya bukan rahasia ya. Iya, Pak. Kalau kita misalnya mau jahat dalam tanda kutip gitu ya. Iya, Pak. Kalau cuma mau anak banyak kita nggak usah macam-macam. Cari ikan yang jelek, yang nggak ada punggungnya. Oh, begitu, Pak, ya. Itu mesti karena dia tidak punya tugas untuk ngisi punggung yang daging itu. Nah, kalau kita berburu yang dagingnya tebal, tinggi, itu anaknya mesti mundur. Oleh karena itu harus kita potong pertumbuhan Iya, Pak. daging itu bagaimana diperintah untuk buat telur. Iya, Pak. Lewat nutrisi, lewat puasa, Iya. dan sebagainya. Kita ada rumus yang namanya derajat kegemukan. Jadi ikan itu hanya mau kawin, mau bertelur, itu angkanya di 3,5 sampai 5. Yang di bawah 3,5 itu juga tidak mau kawin karena dia kurus. Kemudian di atas 5 itu gemuk-gemuk, dia juga nggak mau kawin. Iya, Pak. Itu diantaranya lewat puasa, lewat penjarangan, lewat perbaikan kualitas air dan sebagainya. Boleh sedikit mintaannya, Pak, apa namanya, rahasianya, Pak, kenapa sampai nila ini disebut nila kekar, Pak? Kekar itu sebetulnya sih dulu waktu saya kerjakan sendiri itu terjemahannya keluaran Kartoyo. Oh, begitu ya. Keluaran Kartoyo itu kalau bahasa Balinya itu mid by made, mid by. Jadi dikeluarkan oleh Kartoyo. Oh, berarti singkatan, Pak, ya? Ya, tetapi begitu anak saya yang megang kan bukan keluaran Kartoyo saja, Iya, Pak. tapi keluarga Kartoyo. Tetapi secara visual, Iya, Pak. Kekar itu ya seperti Adirai waktu dulu. Masih kuat, Pak, ya. Sehat, badannya besar. Memang ciri kita itu kelihatan punggungnya tinggi, bulat, tebal, jantan dan betina susah untuk kalau cuman besar kemudian punggung tinggi tebal itu yang semua strain di dunia itu juga begitu. Cuman kalau jantan dan betina itu setara, saya yang akan usahakan. Itu bedanya sama yang lain. Siap, Pak. Ini, Pak, ada sedikit berkomentar dari teman kami di Makassar bahwa perbandingan selama dia pelihara ikan, nila kekar itu semakin lama dia pelihara semakin besar, walaupun melewati jadwal istilahnya perkawinannya bulan 6, dia semakin besar. Ya. Dibandingkan dengan nila-nila yang lain itu ya. Semakin lama begitu terus badannya. Ya. Iya, Pak, itu yang menjadi membedakan nila. Mungkin ada sedikit, Pak, tanggapan ataupun penyampaian untuk masyarakat bagi pembudidaya supaya teman-teman kami ini semangat membudidayakan ikan nila yang kita ciptakan, Pak. Ada 2 tadi item ya. Yang pertama besar terus. Iya, memang Pak. memang salah satu ciri dari kekar itu karena dia punya punggung. Iya, Pak. Yang itu anggap saja sebagai gudangnya daging. Harus diisi. Baik tua mau muda dia akan tumbuh terus. Oleh karena itu dia harus di stop dengan tadi itu. Iya. Itu yang cepat besar. Tetapi yang kedua bahwa yang umurnya tua lebih 2 tahun itu homogenitas
anak itu udah beda dengan masih muda. Oleh karena itu, walaupun anaknya banyak, kita stop di 2 tahun. Iya Pak. Dan itu kita ada standarnya. Kalau sudah 2 tahun itu jantannya berapa sih? Di sini antara 3 sampai 4 kilo itu 2 tahun. Betinanya kira-kira 2,5 kilo sampai 3,5 kilo. Itu memang besar. Dan itu juga selain secara pribadi ikan itu dia bikin daging, tetapi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya, bukan kesejahteraan ikannya tadi. Ikan besar itu pakannya lebih banyak. Iya Pak. Artinya kalau dipikul juga lebih berat. Iya Pak. Kalau didorong juga lebih banyak, biayanya lebih mahal. Kemudian kalau kita pegang, itu nggak bisa lagi kita pakai seser, harus satu-satu. Harus satu-satu Pak ya. Artinya pegawai saya kesejahteraannya berkurang. Oleh karena itu kita stop aja di 2 tahun, sehingga pegawainya juga nyaman. Kemudian di samping itu juga recovery-nya, karena makin lama, makin tua itu recovery, jadi kembali normalnya itu juga susah. Siap Pak. Oleh karena itu kita batasi. Iya Pak. Kemudian yang ketiga tadi Iya, itu, Pak. saya berharap si faktor domestik, kearifan lokal, itu kan sebetulnya setiap ikan itu sama dengan kalau kita beli HP atau kalkulator. Iya. Di dalamnya itu sudah ada semua. Yang itu dicirikan oleh gen. Tetapi gen ini akan muncul kalau distimulir, dipengaruhi, atau ditentukan oleh lingkungan. Lingkungan itu juga pakan, kemudian kualitas air, kemudian mikroba di sekitarnya yang mendukung pertumbuhan. Yang paling penting kualitas air. Kalau pakan mungkin bisa seragam seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya. Iya Pak. Kemudian mikroba juga, itu juga yang paling penting, bahwa sama dengan manusia. Yang di Eskimo sama dengan di Eropa, di Afrika, sama manusianya. Coba ditukar tempatnya, dia akan gagal untuk hidup. Oleh karena itu saya lebih menekankan teman-teman di daerah itu membuat pembenihan domestik, membuat pembenihan lokal. Iya. Karena ini terus terang aja, yang kita udah 3 tempat itu, satu info yang dari Sumatera Utara itu mereka ikannya lebih seragam, kemudian dominan jantan karena memang lingkungannya beda, kualitas airnya bagus, terus SDM-nya ini juga mengerti tentang kimiawi. Iya Pak. Jadi bagaimana kolamnya dia selalu fresh, selalu seger, dan jauh lebih baik dari tempat kita. Apa enggak senang yang begitu? Senang sekali Pak. Kemudian yang di Lombok juga. Iya Pak. Yang di Lombok juga ikannya lebih tebal. Saya belum tahu persis kenapa bisa begitu, tetapi itu harus diakui bahwa masing-masing lokasi itu membawa kearifan lokal masing-masing yang itu tidak bisa dibuat, karena itu variabelnya bisa ribuan, bisa ratusan. Oke. Apalagi? Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga apa yang selama ini teman-teman harapkan, penjelasan dari Bapak sudah terisi semua. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman membaca. Mungkin ada koreksi sedikit Pak. Iya. Saya bukan pencipta karya, saya hanya menemukan. Saya hanya mencatat saja, kemudian saya menganalisis data itu, kemudian inilah spesifikasi kekar yang kita butuhkan. Iya Pak. Sesuai dengan yang mutu yang kita buat, sesuai dengan kebutuhan daripada pelanggan, dan kepercayaan pelanggan itu adalah tanggung jawab kita. Terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga teman-teman bersemangat pelihara nila kekar, karena nila kekar itu tinggi punggungnya, kecil mulutnya, tebal dagingnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.